Mari semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Tapi sebelum duduk kasih salam dulu Bapak Ibu sebelah kiri dan kanan. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersuka cita, saya mengucap syukur kalau pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa tinggal 25 hari kita meninggalkan tahun 2025. Tahun yang mungkin ada suka, ada duka yang Bapak Ibu alami. Mungkin ada percobaan, ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan yang Bapak Ibu alami di sepanjang tahun ini. Tapi Bapak Ibu, yang penting adalah kita ada sekarang ini adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Bapak Ibu, mestinya setiap kali kita memasuki tahun yang baru, kita membuat resolusi yang baru. Apa resolusi yang Bapak Ibu buat? Apa resolusi yang Bapak Ibu sudah siapkan untuk memasuki tahun 2025? Apakah Bapak Ibu hanya ya sudah kita mengalir saja apa yang ada, kita ngalir aja. Bapak Ibu yang mengikuti aliran, hanya mengikuti aliran air itu hanya ikan yang mati. Tapi kalau ikan yang hidup dia akan berenang melawan arus dan dia akan terus bertahan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun 2026 gereja kita menyiapkan sebuah tema yang bagus. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang sangat bagus juga. Saya pikir ini juga akan menjadi resolusi buat Bapak Ibu semua. Menjadi terobosan Bapak Ibu semua. Dan kalau ini Bapak Ibu lakukan, kehidupan Bapak Ibu tahun 2026, Bapak Ibu akan mengalami kemenangan, mengalami berkat, mengalami pertolongan Tuhan. Yaitu apa? Bapak Ibu bebas dari rasa iri hati dan kepahitan Bapak Ibu Saudara. Saya juga rindu Bapak Ibu kita semua mengalaminya ini. Bebas dari rasa iri hati. Mungkin kita tidak sadar selama ini, saya enggak iri hati kok Pak, saya biasa-biasa. Tapi di dalam senyap, di dalam kedalaman hati kita, ada iri hati yang masih membelenggu kita. Dan itu akan menghalangi saudara di tahun 2026. Kalau saudara pengen berkat Tuhan, yuk tinggalkan iri hati itu. Supaya kita mendapat kelimpahan berkat jasmani dan berkat rohani khususnya. Amin Bapak Ibu. Jadi saya rindu Bapak Ibu, saudara mencatat dan menangkap pesan ini dengan sungguh-sungguh. Supaya Bapak Ibu mendapatkan berkat yang sama seperti saya terima juga. Next, Bapak Ibu, iri hati, ya, iri hati itu berasal dari kata, kita baca dulu saja ya. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16, ya. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16, Bapak Ibu kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Dan segala macam apa? Perbuatan jahat, Bapak Ibu Saudara. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu, di situ ada kekacauan. Di situ ada perbuatan jahat, Bapak Ibu. Ini kepada jemaat di Yahudi pada waktu itu yang mengalami diaspora, tapi mereka juga berjemaat juga, berkumpul juga. Tapi problemnya adalah di dalam persekutuan
masing-masing mengalami hal yang tidak sehat, Bapak Ibu. Ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu, seorang petani punya kandang ayam. Dia punya kandang ayam dan kandang ayam itu diisi oleh ayam-ayam betina. Lalu suatu hari ayamnya ada yang bertelur. Ada yang bertelur sehari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang bertelur besar, ada yang bertelur kecil, Bapak Ibu. Dan satu kali ada ayam bertelur yang rajin dan juga telurnya itu cukup besar juga. Tapi ayam yang lain telurnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu sering juga. Namanya ini fabel, Bapak Ibu. Fabel itu cerita binatang yang menginspirasi kita. Lalu kemudian ayam yang telurnya kurang banyak itu dia ganggu siapa? Ayam yang telurnya besar-besar itu, yang telurnya banyak, dia ganggu. Supaya apa? Supaya nggak bertelur lebih banyak lagi. Padahal pada waktu itu petani itu senang dengan ayam yang telurnya banyak ini. Dia senang dengan ayam yang telurnya besar ini. Dia jual ke pasar dan dia kaya dengan itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ayam yang jealous ini, ayam yang iri hati ini, dia ganggu ayam yang rajin itu, ayam yang besar itu. Dan dia ganggu, merasa terganggu ayam yang besar itu, ayam yang bertelur banyak itu akhirnya terganggu juga. Dan tidak bisa bertelur maksimal seperti biasanya, Bapak Ibu. Kejadian seperti ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Bisa saja terjadi. Tentang apa? Tentang iri hati. Mungkin saudara nggak menyadari itu bahwa ada iri hati dalam hatiku. Bapak Ibu, saya jujur, Bapak Ibu. Kadang saya juga terjebak di dalam situasi itu. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, untuk ke depan kita bersama-sama berdoa supaya kita bebas dari rasa iri hati itu. Dan itu akan memberikan breakthrough kepada saudara, akan memberikan kemenangan kepada saudara, dan saudara akan menerima berkat yang sangat besar. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan ini. Next. Jadi iri hati itu apa, Bapak Ibu? Iri hati itu adalah, di dalam Alkitab itu dari bahasa Yunani, itu dari asal kata zelos, ya. Zelos yang berarti iri hati. Tapi ada sebagian dari Alkitab yang juga menuliskan semangat yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi zelos itu adalah kata yang menggambarkan api yang ada dalam tubuh kita, yang api itu bisa membakar dan membakar tubuh kita, membakar hidup kita. Entah itu api positif atau api negatif. Api positif itu kalau itu iri hati itu menyebabkan kita menjadi semangat. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau itu negatif akan membakar kehidupan kita dan kita menjadi gagal. Tapi beberapa firman Tuhan dikatakan, next, Bapak Ibu Saudara, iri hati itu sebenarnya konotasinya banyak yang negatif di dalam firman Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 8, Galatia 5 ayat 19 Bapak Ibu, itu juga dijelaskan. Tapi kita lihat dulu next, iri hati kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iri hati adalah sebuah perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain. Cemburu, dengki, iri. Kalau lihat orang lain lebih maju, orang lain lebih kaya, orang lain lebih pintar, orang lain lebih dipakai Tuhan. Orang lain lebih sukses. Kita tidak senang, Bapak Ibu. Itu namanya iri. Jadi iri hati adalah sikap tidak suka ketika orang lain menerima sesuatu kebaikan, keberhasilan. Dan kita pengen memperolehnya dengan cara yang negatif, Bapak Ibu. Pendek kata, Bapak Ibu. Pendek kata. Minggu-minggu yang lalu sudah dikatakan SMS. Senang melihat orang lain susah. Ya, susah melihat orang lain
senang, ya SMS. Itu bisa masuk ke kategori kita iri hati. Jadi Bapak Ibu jangan iri hati ya, Bapak Ibu. Amin. Sedikit yang amin, ya. Bapak Ibu, banyak di antara kita yang iri hati, ya. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ya. Tetangga beli kompor baru, kita yang kepanasan. Ya. Ini namanya iri Bapak Ibu. Tetangga yang beli mobil baru, kita yang kebisingan. Bising amat ini, ya. Tetangga yang jalan-jalan ke luar negeri, kita yang pusing hati, kita yang capek hati. Bapak Ibu, tetangga yang apalagi yang dipromosikan, kita yang jadi emosi Bapak Ibu, ya. Tetangga refreshing, kita jadi pusing juga. Tetangga jadi punya berkat banyak, kita yang merasa terancam. Bapak Ibu, jangan seperti itu. Ya, berkat Tuhan masing-masing. Nanti kita cari solusi, kita akan mendengar solusinya. Supaya kita nggak sakit hati itu seperti apa, iri hati itu yang seperti apa. Next. Tapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa iri hati itu sebenarnya bersifat universal. Artinya apa? Bahwa iri hati itu bisa menghinggapi, bisa ada dalam kehidupan semua orang. Semua strata, semua usia, semua orang, baik itu hamba Tuhan, baik itu pendeta, baik itu anak Tuhan, baik itu jemaat, semuanya bisa terkena virus sakit iri hati. Bapak Ibu, semuanya bisa kena virus iri hati, ya. Di dalam pelayanan pun Bapak Ibu banyak yang terjadi iri hati satu dengan yang lain Bapak Ibu. Dan ini bersifat umum. Semua, kapan saja, siapa saja, dan di mana saja. Di mana saja, di gereja bisa iri hati, di kantor bisa iri hati, di rumah bisa nggak iri hati? Bisa Bapak Ibu. Jangan pikir saudara di rumah ada yang nggak iri hati, ada yang iri hati, ya. Dan itu akan terjadi kekacauan kalau memang di rumah ada iri hati. Kalau di rumah iri hati Bapak Ibu, suami kerja capek banting tulang, siang dibuat malam dibuat siang, kaki dibuat apa? Kepala dibuat kaki, istrinya enak-enakan tidur, main SMS dan seterusnya. Kalau iri hati, suami cemburu, iri hati enggak? Enak aja. Sebaliknya iri hati juga bisa bercongkol pada istrinya. Aduh, papa enak ya. Di kantor kerja, enak ketemu cewek, ketemu sekretaris dan seterusnya. Enak saya di rumah bete. Ya. Bisa iri enggak? Bisa kacau enggak keluarga? Bisa enggak kacau rumah tangga? Bisa. Anak-anak bisa iri enggak? Bisa Bapak Ibu. Dan itu smooth, itu halus bekerjanya di hati kita, di hati saudara. Bisa saja itu terjadi. Hari ini firman Tuhan mengatakan saudara harus bebas dari apa? Iri hati. Bapak Ibu Saudara. Semua orang bisa iri hati. Siapa saja. Orang pinter, orang pandai, orang kaya. Ya, yang kaya aja bisa iri hati loh. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Orang kaya iri hati sama orang yang lebih kaya lagi. Sekarang itu media sosial banyak kerusuhan, banyak sekali kekacauan itu karena iri hati. Dia kok bisa ya menduduki jabatan begini begitu dan seterusnya, dia kok bisa sukses. Iri hati akhirnya dicari-cari kesalahannya. Bisa saja itu, semuanya bisa. Kalau itu dasarnya dari iri hati. Kalau itu dasarnya dari hati yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Next. Dan saya ini dibagikan firman Tuhan pada waktu komsel oleh Pak Joni Tonis ya. Next. Ada enggak? Nah, ini ya. Menurut Alkitab, firman Tuhan, Bapak Ibu, iri hati itu ternyata apa? Membusukkan tulang.
Jadi Amsal 14 ayat 30 dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu apa? Membusukkan tulang. Iri hati itu apa? Ayo katakan bareng-bareng. Iri hati itu akan membusukkan apa? Tulang, Bapak Ibu. Sadari ini bahwa iri hati itu bisa membusukkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Salomo membuat puisi ini, mengajari ini kepada saudara dan saya bahwa iri hati itu adalah sesuatu spirit yang bisa membuat kerusakan yang sangat fatal. Kerusakan yang sangat dalam, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Membusukkan tulang. Salomo pakai gaya bahasa yang seperti itu. Membusukkan tulang. Membusukkan tulang. Tulang itu adalah bagian dari tubuh kita yang dalam, Bapak Ibu. Yang tidak kelihatan. Tapi itu bisa busuk. Itu bisa rusak. Karena apa? Iri hati. Salomo mau menggambarkan bahwa spirit iri hati itu akan membuat kehidupan saudara menjadi rusak parah. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya diberi pelajaran Tuhan. Waktu istri saya jatuh, ya ini saya gambar rongsennya ini, ya tulangnya ya. Tulangnya buat nahan begini lalu patah. Patah itu rasa sakitnya juga luar biasa. Dan Bapak Ibu harus dipasang pen. Tulang hanya kerusakan sedikit Bapak Ibu. Hanya kerusakan sedikit. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tulang kita ada pembusukan. Tulang kita itu jadi busuk. Dan tulang itu menyangga tubuh kita. Tulang itu memberikan kekuatan tubuh kita. Tulang itu membuat kita berdiri tegak. Tulang itu tidak membuat kita bengkok begini, ya. Tapi kalau tulangnya memang ada kerusakan bisa bengkok gini. Tapi tulang ini bisa membuat saya bergoyang-goyang begini, bisa angkat dan seterusnya ini karena ada tulang yang bisa sensor motorik saya bisa mengerjakan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Salomo menggambarkan itu. Kalau saudara iri hati, tulang saudara itu busuk. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hal yang penting dalam hidupmu itu busuk, kehidupan saudara akan rapuh. Kehidupan saudara akan tidak menjadi normal. Kehidupan saudara akan kacau balau. Amin. Makanya Bapak Ibu jangan apa? Iri hati. Next, Bapak Ibu. Jadi Salomo memberikan ilustrasi itu. Ilustrasi bahwa iri hati itu bisa membusukkan tulang, Bapak Ibu. Jadi begitu dahsyatnya kerusakan yang disebabkan karena iri hati. Begitu hebatnya kerusakan yang disebabkan karena iri hati, Bapak Ibu. Ada 3 tokoh Alkitab yang memiliki spirit sakit hati, iri hati, Bapak Ibu. Antara lain Kain. Jadi iri hati itu adalah dosa yang cukup tua juga. Sejak pertama iri hati itu sudah ada. Bahkan pada waktu sebelum dunia dijadikan pun juga ada malaikat yang mungkin juga ingin iri hati, yang kemudian ingin menyamai Tuhan juga. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Lucifer itu iri hati, pengen menyamai Tuhan. Ya. Saul juga ada iri hati juga dengan Daud. Kemudian siapa? Kain juga iri hati. Persembahan Habel kenapa diterima? Ya, Bapak Ibu, iri hati yang menyebabkan kepada pembunuhan. Kain kenapa membunuh? Karena iri hati. Saul kenapa potensinya sebagai raja, yang sebenarnya Saul itu potensi yang luar biasa. Saul jatuh karena apa? Karena dia sakit hati dan kemudian menjadi iri. Lalu dia potensi yang ada, kepemimpinan yang ada di dalam dirinya itu jatuh, Bapak Ibu Saudara. Lalu Lucifer iri hati yang melahirkan pemberontakan kepada Tuhan. Malaikat sebenarnya, malaikat yang sungguh luar biasa,
yang pemuji juga, tapi karena iri hati dia memberontak, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini 3 tokoh yang memiliki iri hati. Next, Bapak Ibu, next, mungkin satu lagi. Ada lagi? Jadi akhir hidupnya, Bapak Ibu, orang yang tokoh-tokoh yang iri hati itu akhir hidupnya, pelajarannya Bapak Ibu, Kain hidupnya terbuang. Saul mati secara menyedihkan. Di medan perang dia mati. Lucifer, dia kehancuran kekal. Karena apa? Lucifer itu dibuang ke api neraka. Dan ini adalah deretan tokoh Alkitab yang sakit hati, yang iri hati. Masih ada banyak lagi. Jadi Bapak Ibu jangan iri hati. Kepada siapapun, kepada apapun, jangan Bapak Ibu iri hati. Next. Ada juga korban iri hati. Saudara, saya juga pernah diirikan. Saudara mungkin juga pernah iri atau juga pernah diirikan juga. Tuhan Yesus pernah ada orang iri hati sama Tuhan Yesus. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu iri hati, kenapa Yesus ini dipakai luar biasa bisa menghidupkan orang mati. Ahli-ahli Farisi itu kemudian iri hati dan dia akhirnya membunuh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan iri hati juga seperti Daniel. Para pejabat dia iri, kenapa Daniel dipakai Tuhan. Kemudian bisa menjadi raja, menjadi pejabat pada waktu itu. Lalu pejabat yang lain memfitnah. Dan akhirnya Daniel masuk ke gua singa. Dan Bapak Ibu, Daniel melewati peristiwa yang mengenaskan juga. Tapi Tuhan berikan kemenangan. Yusuf juga korban iri hati juga. Jadi kalau saudara diirikan orang, ya tenang aja, gak apa-apa. Asal saudara jangan mengirikan orang, ya. Di mana dan di kapan saja itu iri hati bisa muncul. Di pelayanan saja bisa, Bapak Ibu. Di komsel aja bisa, ya. Komselnya si A itu kok bagus ya, kok gini ya. Iri, sifatnya iri ya, gini ya komsel itu begini. Saya kesana aja, kesini aja, enggak bagus Bapak Ibu. Kalau dasarnya hanya karena apa? Iri hati. Enggak usah Bapak Ibu. Kalau orang dipakai Tuhan itu karena memang talentanya. Karena memang dipilih Tuhan. Kalau orang mau dipakai Tuhan di dalam gereja, apapun itu fungsinya, apapun itu jabatannya, apapun itu, karena Tuhan sudah pilih dia. Jangan banding-bandingkan juga Bapak Ibu, Saudara. Jangan iri juga, Pak Satrio kan orang baru, kok bisa jadi koordinator ibadah? Ya. Enggak, Tuhan yang pilih, itu aja. Tuhan yang sudah tentukan. Dan kalau itu keputusannya, kalau itu menjadi hati kita, saudara enggak lagi tersandera dengan sikap iri hati. Dengan spirit iri hati itu, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu jangan, ini iri hati itu bekerjanya lembut di hati kita, ya. Dan itu saudara harus waspadai. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu contoh yang bagus, ya. Iri hati, tentang iri hati, yaitu tokoh Alkitab mengenai Daud. Next. Tetapi pada waktu itu, ya, pada waktu Daud berperang melawan Goliat dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Daud bersama-sama dengan Saul, dia berjalan pulang ke negerinya. Lalu di tengah perjalanan atau sebelum memasuki, ya, negerinya, Bapak Ibu, di situ dikatakan, tetapi pada waktu itu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, apa Bapak Ibu? Keluarlah orang-orang apa? Perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan
membunyikan gerincing ya. Nah mungkin ada yang kehapus ya. Lalu ayat yang ke-7, dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan. Katanya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan apa? Berlaksa-laksa, Bapak Ibu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Ini pujian siapa? Pujian orang-orang pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang wanita-wanita yang menyongsong kepulangan serdadu perang itu, dan dia mengeluh-elukan luar biasa. Dia berkata, Saul mengalahkan ribuan, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lebih banyak siapa? Lebih banyak Daud. Dia membandingkan Saul hanya 1000, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu membanding-bandingkan, Bapak Ibu. Membanding-bandingkan. Saul sebenarnya orangnya baik pada waktu itu, tapi ketika diprovokasi, ketika dibuat provokasi itu, siapa yang memprovokasi, Bapak Ibu? Siapa yang memprovokasi? Yang membanding-bandingkan siapa? Orang-orang siapa? Orang-orang perempuan itu dari segala kota. Ya, dia bandingkan, oh Daud lebih banyak. Ya, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Padahal Daud, tadinya Saul sama Daud itu relasinya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Next. Apa yang terjadi? Lalu bangkitlah amarah siapa? Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak itu maka Saul selalu apa? Dengki dengan siapa? Daud. Ada terjemahan yang lain mengatakan sejak itu juga Saul menjadi iri hati kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, jadi iri hati itu bisa saja muncul yang tadinya baik-baik saja, tapi karena provokasi dari si jahat itu, iblis itu, Bapak Ibu, kita menjadi iri hati. Oleh sebab itu hati-hati Bapak Ibu, ketika kita mendengar hal-hal yang mungkin membuat saudara muncul sikap iri hati itu. Jangan membanding-bandingkan Bapak Ibu, itu intinya. Jangan membanding-bandingkan, iya ya, kalau di gereja A itu ya musiknya bagus, ininya bagus, AC-nya lebih dingin. Kalau di gereja kita enggak ya. Kalau kita sudah membanding-bandingkan begitu Bapak Ibu, udah kita akan terjerumus kepada sikap iri hati dan akhirnya timbul kekacauan, timbul perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara, sudahlah Bapak Ibu, ketika saudara ditempatkan, ketika saudara diberkati, ketika saudara apapun yang ada hari ini itu adalah syukur buat saudara. Saudara gak usah ngiri dengan yang lainnya. Bapak Ibu, berikutnya, kejahatan karena iri hati itu. Next, keesokan harinya Bapak Ibu, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Bapak Ibu jangan salah tangkap, roh jahat daripada Allah itu maksudnya Allah mengizinkan sesuatu yang tidak baik itu terjadi. Pada hari itu juga karena Saul iri hati, maka Allah, kuasa Allah, roh Allah itu meninggalkan Daud. Daud menjadi iri hati. Ya, keesokan harinya roh jahat itu daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ada tombak di tangannya, Bapak Ibu. Hari-hari Saul pegang tombak enggak? Pegang. Tapi dia pegang tombak untuk melawan musuh. Tapi pada kali itu, karena iri hati, tombak itu bukan buat melawan musuh, tapi buat baiklah aku menancapkan siapa? Daud hamba Tuhan itu ke dinding. Apa enggak jahat Bapak Ibu?
Gara-gara apa? Iri hati. Sebab itu kalau Salomo menggambarkan, membuat analogi bahwa iri hati itu membusukkan tulang, itulah yang terjadi. Karena begitu parahnya kerusakan akibat dari iri hati. Next, Bapak Ibu. Nah, apa rahasianya? Apa solusinya? Next, Bapak Ibu. Apa solusinya kalau kita terjerumus atau larut di dalam diprovokasi untuk iri hati? Kita baca Filipi pasal 4 ayat 4 dan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini Bapak Ibu surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ada jemaat rintisan Paulus juga dan berkembang luar biasa. Tapi problemnya adalah komunitas yang ada pada waktu itu juga muncul keiri-irian itu. Karena begitu banyak orangnya sehingga satu dengan yang lain itu ada gesekan sehingga ada iri hati. Oleh sebab itu Paulus menyampaikan hal ini ya. Supaya jemaat di Filipi tidak iri hati. Next. Yang pertama Bapak Ibu, untuk mengalahkan iri hati, Bapak Ibu yang pertama adalah bersukacita di dalam Tuhan. Paulus menulis ini dari balik penjara Bapak Ibu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu bisa dibayangkan dia nulis dari balik penjara. Sementara dia di penjara, mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain, mungkin Timotius tidak di penjara, mungkin juga Petrus, mungkin juga hamba Tuhan yang lain atau misionaris yang lain, mungkin tidak di penjara. Tapi Paulus gak menaruh iri pada Timotius. Paulus gak menaruh iri pada rekan hamba Tuhan yang lain. Tapi dia tetap menyampaikan pesan bersukacitalah. Karena hanya dengan sukacita itu, saudara akan menangkal iri hati itu. Saudara akan menangkal iri hati itu dengan sukacita. Kalau teman saudara diberkati, saudara tetap bersukacita. Kalau teman saudara mendapatkan promosi, saudara tetap bersukacita. Tetangga saudara beli kulkas, saudara tetap bersukacita. Tetangga saudara diberkati banyak, saudara tetap bersukacita. Bapak Ibu, itu penangkal iri hati. Hamba-hamba Tuhan saja Bapak Ibu. Gereja sana kok jemaatnya lebih banyak. Itu bisa juga loh. Kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, bisa juga jatuh pada iri hati juga. Kok gereja saya hanya gini-gini aja. Yang sono lebih banyak. Bisa itu kita terjebak pada iri hati. Tapi Paulus menasihati kepada kita tetap bersukacita apapun itu. Mungkin gereja di sana itu memang seperti itu. Fungsinya masing-masing, tugasnya masing-masing, Bapak Ibu. Ya, Paulus tidak iri hati dengan Apolos, Bapak Ibu. Ya. Next, Bapak Ibu. Sukacita adalah tanda hati yang sehat dari racun iri hati. Orang yang sehat itu sukacita. Temannya diberkati sukacita. Banyak orang yang sedih ketika temannya diberkati. Kok saya nggak bisa ya? Iri hati. Akhirnya apa? Timbul kepahitan. Akhirnya apa? Timbul kekacauan dan seterusnya. Latihlah diri untuk bersyukur setiap hari. Apa yang sudah Tuhan kasih itu syukuri. Jangan dibanding-bandingkan lagi. Ya, istri saya dibandingkan, istri Bapak Ibu dibandingkan dengan istri yang lain. Suaminya dibandingkan dengan suami yang lain. Kok yang itu begini ya bisa begini, begitu bisa beli mobil. Papa dari dulu begini misalnya. Nggak usah Bapak Ibu. Nggak usah dibanding-bandingkan. Apa yang saudara punya, itu adalah Tuhan percayakan. Dan kita bisa bersuka cita. Di dalam Habakuk itu Bapak Ibu di situ dituliskan. Bapak Ibu di dalam Habakuk. Dia bernyanyi begini. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, ladang tidak menghasilkan buah, aku tetap bersukaria.
Karena sukacita itu adalah benteng, pagar yang memagari kita dari segala macam iri hati dan kepahitan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berikutnya, dikit lagi ya. Next. Lalu Bapak Ibu yang kedua, supaya kita tidak terjerumus dalam iri hati, berlomba di dalam kebaikan. Bapak Ibu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berbuatlah baik, ya. Filipi 4 ayat 5 itu dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu benteng juga supaya kita tidak iri hati. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kesaksian yang saya alami baru saja. Tadi pagi istri saya nunjukin SMS WA. Istri saya nunjukin WA, "Pak, ini WA Pak. Dari mana? Dari seseorang." WA-nya gimana? "Pak David, terima kasih sudah didoakan. Saya sudah sembuh sempurna." Saya puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, memang beberapa waktu yang lalu, jadi berlomba di dalam kebaikan, membantu orang, itu saudara bisa membantu kalau punya materi boleh bantu, bagi duit boleh. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya, Bapak Ibu cukup bisa mendoakan saja. Itu juga berlomba di dalam kebaikan. Supaya orang lain diselamatkan, itu berlomba di dalam kebaikan. Bantu doa saja itu berlomba dalam kebaikan. Kebetulan suaminya sakit perutnya ya Bapak Ibu. Lalu saya panggil, orang ini orang seberang Bapak Ibu. Sini. Di depan istri saya. Istri saya agak ketawa-ketawa ya waktu saya mau doakan itu. Sini, dah ini ya, saya bungkusin sarang semut ya, saya punya sarang semut di rumah, saya punya sarang semut, saya bungkusin satu, ini direbus, nanti diminum ya. Tapi bukan ini yang menyembuhkan itu adalah doa. Kesembuhan sejati itu dari Tuhan. Ayo doa ya, ini belum kenal Tuhan, doa, mau doa, didoain mau dong Pak, doa, Tuhan berkati dan seterusnya, berikan kesembuhan suaminya. Bapak Ibu, diberi kesembuhan Bapak Ibu. Maksud saya apa? Saya mau menceritakan berlomba di dalam kebaikan. Setiap hari Bapak Ibu ada kesempatan mendoakan orang. Setiap hari Bapak Ibu punya kesempatan untuk menolong orang. Hari ini tadi saya makan sesuatu di bawah, kebetulan sesuatu itu dibeli dari luar, dan lalu waktu itu tadi pagi sama istri, ya sebelum ibadah ini jeda waktu, mau nggak Mas dagangannya laris? Mau dong Pak. Tak doain mau nggak? Mau dong Pak. Ya sini doa. Yuk doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati supaya dagangannya laris dan seterusnya. Dagangan langganan yang lama tetap ada, langganan yang baru bertambah-tambah dan seterusnya. Amin. Orang itu bukan dari golongan kita. Ternyata dia didoakan juga senang juga, Bapak Ibu. Makasih Pak didoakan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa tolong orang dengan cara apapun. Mendoakan itu juga cara menolong orang. Dan siapa tahu di lain kesempatan, saudara yang saudara tabur itu menghasilkan benih yang tumbuh dan dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara senang ya kalau terakhir, ya, berjuang melawan kekhawatiran, ya, jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu, apapun berkat saudara hari ini, jangan khawatir. Kalau orang diberkati lebih, jangan khawatir, jangan Bapak Ibu iri, jangan saudara kemudian saudara, waduh nanti gimana ya. Orang itu sudah diberkati banyak, hidupnya sudah sukses, saya gini-gini aja. Nggak usah khawatir, Tuhan tak pasti pelihara. Tuhan pasti kasih kesempatan saudara, apapun itu, ya. Bapak Ibu, jadi jangan iri hati. 3 solusinya. Yang pertama, tetap bersukacita. Yang kedua apa? Berlomba di dalam kebaikan. Yang ketiga, berjuang melawan apa? Kekhawatiran. Katakan satu kali lagi. Untuk melawan iri hati, yang pertama adalah
bersuka cita senantiasa. Yang kedua, berlomba dalam kebaikan. Yang ketiga apa? Berjuang melawan kekhawatiran. Saya undang seluruh pelayan hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Singer, worship leader bisa maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita bersyukur buat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara dengan iman terimalah firman Tuhan pada hari ini. Jangan saudara iri hati. Masuki tahun 2026, tinggalkan itu iri hati apapun bentuknya. Tinggalkan itu semua. Saudara akan menerima terobosan yang luar biasa ketika itu saudara tinggalkan. Dan saudara melangkah di tahun 2026 ini dengan sukacita yang besar, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan terus Bapak Ibu berjuang melawan kekhawatiran itu. Supaya kita tidak khawatir. Maka itu akan mengusir segala roh iri hati, spirit iri hati itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat, kasih Tuhan itu sudah cukup luar biasa dalam hidup saudara. Kalau saudara ada hari ini, itu karena Tuhan. Ingat kasihnya Tuhan yang luar biasa. Ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ingat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Bapak Ibu tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan